kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Ya, puji Tuhan, saudara, kita pagi ini masuk dalam pasal 22 dari kitab Mazmur. Kita akan lihat bersama pada ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, Bapak Saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Sama-sama kita baca ayat 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan, lagu rusa dan kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru dan siang, tetapi engkau tidak menjawab. Pada waktu malam, tetapi tidak juga aku. Saudara, Mazmur 22 adalah nubuatan tentang bagaimana Yesus disalib, saudara. Ya. Karena kata-katanya dan apa yang ada dalam pasal 22 ini sedang menggambarkan tentang penderitaan Yesus ketika Yesus ada disalib, Bapak Saudara. Kita tidak membahas itu, tetapi yang kita mau lihat pada pagi hari adalah bagaimana Daud dalam keadaan yang terpepet, terpojok, ya, dalam keadaan yang sulit, Bapak Saudara, Daud menuliskan Mazmur ini. Dan ternyata yang tadi saya katakan, Mazmur ini adalah sebuah nubuatan tentang apa yang akan dialami oleh Yesus di atas kayu salib. Dikatakan begini, saudara, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Saudara, padahal pada ayat yang keempat, padahal engkaulah yang kudus dan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, yang saya mau sampaikan, yang saya mau katakan pada pagi hari ini adalah bagaimana kita seringkali dalam keadaan yang terpepet, dalam keadaan yang terpojok, dalam keadaan yang sulit. Saudara, kita melakukan hal yang seperti ini, ya, kita berseru-seru, ya, kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon pertolongan daripada Tuhan. Tetapi saudara, kalau saudara melihat, saudara, ya, maka Daud di dalam doanya, di dalam mazmurnya, dia tahu bahwa ternyata nggak cukup sampai di situ. Nggak cukup sampai pada langkah di mana dia berseru. Nah, seringkali kita juga hanya sampai pada langkah yang seperti ini. Dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan di mana kita butuh pertolongan Tuhan, kita sampai pada kata ini, saudara, pada ayat yang seperti ini. Kita berseru kepada Tuhan. Karena kemudian, saudara, Daud mengevaluasi. Itu yang saya lihat, saudara, ya. Daud kemudian mengevaluasi apa sih yang salah di sini? Apa sih yang kurang di sini? Dan kalau kita melihat, saudara, apa yang salah dengan berseru? Tidak ada yang salah. Apa yang salah dengan berdoa? Tidak ada yang salah. Ada apa yang salah dengan kita memohon kepada Tuhan? Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Tapi ternyata Daud menemukan ada satu yang kurang gitu, saudara. Sehingga kemudian kita melihat ayat yang selanjutnya Daud tampilkan. Ayat yang selanjutnya Daud tulis, saudara. Dan ini menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah evaluasi. Ini menjadi sebuah perbaikan dari ayat-ayat yang ada di atas. Karena ayat yang kelima, ayat yang keenam sama-sama kita baca, saudara. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ini, saudara, ini perbaikan, saudaraku. Ini penambahan, saudara, yang Daud lakukan. Dan ini sangat penting sekali. Karena ternyata ketika kita hanya sampai pada langkah berseru, berdoa, maka Daud menemukan, saudara, Daud tidak mendapat apa-apa dari seruannya, dari permohonannya. Kenapa? Karena Daud lupa atau Daud tidak sadar untuk menambahkan satu hal yang penting. Apa itu, saudara? Percaya. Sama-sama bilang sama saya, percaya, saudara. Percaya. Percaya.
Berapa banyak kali kita berseru, berdoa, tapi sebetulnya kita nggak percaya. Kita tetap dalam keraguan, kita dalam ketakutan, kita terus biarkan kekhawatiran, kita biarkan hati kita gundah gulana, terus seperti itu. Berdoanya nggak berhenti, tetap. Tapi apa? Tidak ditambahkan kata ini. Ternyata kata ini penting. Amin, saudara. Kata ini penting untuk ditambahkan untuk setiap doa-doa kita. Kita sudah berdoa, tapi berapa banyak kali kita berdoa di dalam apa ya? Di dalam kebimbangan. Kita berdoa, tapi apa ya, saudara, nggak ada percaya gitu. Kita tetap memandang masalah jadi sesuatu yang kayaknya susah untuk disingkirkan. Makanya ayat yang kelima, ayat yang keenam ditambahkan sama Daud. Jadi sebuah apa, saudaraku? Jadi sebuah perbaikan gitu. Nah, saya mau bilang begini, saudara, kalau saudara melihat bahwa doamu belum didengar, doamu belum dijawab sama Tuhan, mungkin Tuhan belum menemukan dalam doamu ada kepercayaan kita yang kita sisipkan di dalam. Makanya Daud bilang kepadamu, nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput, kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat maaf. Berseru-seru ini kemudian ditambahkan dengan kata yang penting ini, percaya. Kita seringkali lupa, sudah. Seringkali kita cuma puas dengan yang penting saya sudah datang sama Tuhan, yang penting saya sudah nangis sama Tuhan, yang penting saya sudah cerita sama Tuhan. Kayaknya nggak ada yang salah sampai di sini, saudara. Tapi ternyata enggak. Makanya Daud bilang begini, saudara. Allahku, aku berseru-seru, ayat yang ketiga. Pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Nah ini nih, berapa banyak kali kita ada dalam posisi yang seperti ini. Kita berdoa, tapi hati kita tetap tidak tenang. Kita dalam pergumulan, kita berdoa, kita paksakan diri kita untuk kita berdoa. Tapi setelah kita berdoa pun nggak ada ketenangan, nggak ada kedamaian, nggak ada damai sejahtera, dan ya keadaan nggak berubah-berubah. Gitu. Kenapa itu? Daud menyadari ada yang kurang dalam doanya, ada yang harus ditambahkan di dalam doanya. Percaya. Amin, saudara. Kata percaya ini, kata percaya ini yang harus ditambahkan. Sehingga bukan cuma doa, bukan cuma permohonan, tapi permohonan di dalamnya tidak ada kata percaya. Ada tangisan, ada air mata, tapi di dalamnya juga tidak ada percaya. Yang ada apa? Yang ada adalah keraguan, yang ada adalah kebimbangan, yang ada adalah rasa takut, terus kita biar. Kita pikir yang seperti ini ya manusiawi banget, wajar. Karena memang kita dalam keadaan yang sulit, kita dalam posisi yang susah. Yuk saudara, tambahkan dalam doamu apa itu yang disebut dengan percaya. Ada amin, saudara. Percaya bahwa doamu didengar oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ada amin, saudara. Percaya bahwa waktunya Tuhan pasti datang buat saudara dan saya. Ada amin, saudara. Jangan terus maksud saya gini, kita berdoa tetapi ini akal kita nih terus menerawang. Angel. Habis doa pun masih ada, tapi angel, tapi susah ya nggak mungkin. Jadi apa? Bertolak belakang. Satu sisi kita berdoa, tapi satu sisi yang lain kita nggak percaya. Tuhan nggak suka loh saudara dengan ketidakpercayaan kita. Tuhan tidak suka dengan ketidakpercayaan.
Banyak orang-orang yang kita lihat, saudaraku, ya, banyak orang-orang yang kita lihat ditolong sama Tuhan di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan menemukan ada kata percaya di situ. Perempuan yang pendarahan 12 tahun, dia bilang begini, kalau saja aku jamah ujung jubahnya, aku pasti sembuh. Karena ketidakpercayaan kita tidak akan memaksimalkan. Ya. Kalau sampai wanita ini bilang begini, mana mungkin ya, saya sih pengen pegang si ujung jubah Yesus, tapi sembuh nggak ya? Kalau di dalam keraguan wanita ini, maka saya percaya dia nggak akan bergerak secara luar biasa, secara maksimal. Dia nggak akan bergerak. Kalaupun dia bergerak apa adanya. Kenapa? Karena ketidakpercayaan itu menghambat gerakan. Sekali lagi ya saudara, saya gambarkan begini. Kalau sampai dia bilang begini, saya sih pengen sembuh nggak ya kalau saya pegang jamah ujung jubah Yesus itu sembuh nggak? Tapi kayaknya sih enggak deh. Dia cobalah ya, coba. Kalau dia cuma sampai di situ ya sudah, itu artinya apa? Dia kurang percaya. Maka saya boleh bilang begini, maka geraknya, usahanya itu nggak maksimal. Tapi yang membuat dia maksimal, karena saudara mesti mengerti, Yesus pada waktu itu dikerubutin sama banyak orang. Yesus dikelilingi sama banyak orang. Dan dia tahu resiko yang akan dia hadapi. Dia akan dimarahin orang karena dia tuh najis. Dia tuh najis. Orang akan tendang dia, orang akan injek dia. Apa sih? Dia tahu dan mungkin dia alami itu sudah. Dia dapat cacian dari orang, dia dapat makian dari orang, dia dapat tendangan dari orang. Tapi apa? Percayanya yang membuat apa? Geraknya, usahanya itu maksimal. Bisa bilang amin. Ketidakpercayaan kita membuat apa? Gerak kita nggak maksimal. Itu. Doa kita nggak maksimal. Bukan cuma doa kita nggak maksimal. Akhirnya apa? Ibadah kita juga nggak maksimal. Akhirnya apa? Pelayanan kita di tengah-tengah penderita, di tengah-tengah kesusahan kita juga, kita jadi nggak maksimal. Karena kita bilang begini, buat apa? Selalu ada kata buat apa? Artinya apa? Ada kata ini, sia-siaan, sia-sialah. Kalau wanita itu nggak percaya, maka dia akan berkata sama yang seperti itu. Dan sekali lagi, dia nggak akan berjuang habis-habisan untuk pegang ujung jubah Yesus. Sudah tahu, pegang ujung jubah Yesus, sentuh ujung jubah Yesus, itu sudah satu usaha yang paling maksimal dari wanita yang 12 tahun penjara. Udah orang-orang jadi menghalang, udah tubuhnya sendiri juga sudah menghalangi dia untuk bergerak. Dia udah pendarahannya banyak, saudara, lama, udah habis tenaganya, udah pucat nih orangnya, udah pucat. Udah kurus kering nih orang, udah kurus kering. Udah habis. Yuk saudara, kita perhatikan lagi. Sampai di mana percaya kita? Jangan anggap percaya itu jadi sesuatu yang gak ada arti. Yang penting saya sudah berdoa. Enggak bisa. Berdoa dan percaya menjadi satu dua sisi mata uangnya. Harus ada. Kalau saudara beli sesuatu dengan uang 100.000 yang cuma ada satu sisi, gambar satu sisi, maka saudara nggak bisa beli apa-apa dari uang 100.000. Sisi yang satunya, gambar yang sisi sebelahnya harus ada. Bisa bilang amin. Artinya begini, kalau saudara juga mau minta sesuatu dari Tuhan, maka dua sisi ini ada. Doanya iya, tapi apa? Percayanya juga harus ada. Ada amin juga. Karena sekali lagi saudara, nanti kelihatannya usaha kita, gerak kita, nanti kelihatan. Orang yang percaya, saudaraku, di dalam doanya dia percaya dengan pertolongan Tuhan, maka ibadahnya nggak akan rusak. Dia nggak akan bilang begini,
pelayanannya, korbannya tetap maksimal. Karena dia percaya nggak ada yang sia-sia buat Tuhan. Ada amin. Nggak ada yang sia-sia, nggak ada yang percuma buat Tuhan. Makanya apa? Wanita ini sudah memaksakan diri, memaksimalkan diri. Dan sembuh. Terjadi mujizat. Sekali lagi, kalau kita biarkan percaya kita nggak ada. Kita cuma sampai pada doa. Kita cuma sampai pada ya Tuhan, ya Tuhan. Maka saya percaya gini, yang lainnya nggak akan bergerak. Hanya sampai di mulut. Tapi apa? Iman kita nggak bergerak untuk menjangkau Tuhan. Pengharapan kita nggak cukup untuk menjangkau Tuhan. Hanya sampai di mulut. Berseru, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Nangis iya, nangisnya iya. Yuk perhatikan lagi saudara, doa kita sampai di mana? Adakah doa kita sudah ditambahkan dengan apa? Dengan satu kata yang penting, percaya. Kalau doa saya dan saudara ditambahkan satu kata yang penting ini, percaya, maka ini yang dikatakan. Sama-sama baca ayat yang ke-6 sudah. Ya, ayat yang ke-6 kita baca lagi. Ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Kepadamu mereka berseru-seru dan kepada mereka berluput. Kepadamu mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Ada amin sudah. Amin. Kita nggak dapat malu. Kenapa? Karena kita pasti ditolong oleh Tuhan. Ada amin sudah. Kita tidak mendapat malu. Kenapa? Karena bukan hanya berseru-seru, tapi apa? Seruan kita ditambahkan dengan satu kata, percaya. Dan tolong kita Bapak Ibu Saudara, ya. Sehingga kita tahu nih saudara, kalau kita waktu dalam keadaan sulit, waktu dalam keadaan susah, jangan sampai saudara, seringkali iblis nggak marah, nggak menghalangi waktu kita berdoa, enggak, ya, nggak marah. Tapi apa saudara? Yang iblis hancurkan adalah apa? Percaya kita yang iblis hancur. Makanya apa? Dalam doa kita, waktu kita berdoa, tapi apa? Pikiran kita melayang-layang. Waktu kita berdoa, pikiran kita apa? Diingatkan dengan masalah-masalah kita. Waktu kita beraktivitas, apa? Telinga kita, iblis bisikan hal-hal dari orang-orang di sekitar kita, ngobrol, lalu kemudian masuk di telinga kita yang melemahkan. Berdoanya sih datang, tapi apa? Dengan segala macam cara iblis bekerja untuk apa? Menghancurkan percaya saya, percaya saudara. Mata kita melihat masalah, ya masih seperti itu. Tolong kita ya saudara, ya. Saya rindu supaya setiap kita ngalamin pertolongan Tuhan. Ada amin saudara. Kita ngalamin mujizat Tuhan. Kita ngalamin yang namanya apa? Kita melihat Tuhan kita itu ada dan hidup. Ada amin saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha kuasa, menjadi penolong membela saya dan saudara. Tapi ingat baik-baik, jangan cuma sampai kata berserunya kita punya, tapi kita nggak punya yang namanya kata percaya. Kita nggak punya, kita biarkan percaya ini rusak, tapi percaya ini hancur-hancuran, tapi berdoanya tetap. Bagian yang kedua, Ustaz, kita melihat bersama ayat yang 23, 24. Ayat yang ke-23 dan 24. Nah, sama kita baca ayat ini, ayat 23 dan 24.
1, 2, 3. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Saudara, kalau sudah membaca ayat ini, saudara ya, maka ayat ini punya arti yang cukup dalam sebetulnya. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia, dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Ishak. Ternyata, saudara, kalau sudah melihat ya, ini kalau kita akan bicara tentang ideal. Yang namanya ideal, saudara, orang yang memuji Tuhan itu orang yang takut akan Tuhan. Ideal harusnya. Ya. Yang memuliakan Tuhan bukan orang sembarangan. Itu saudara. Ya. Memuliakan Tuhan tuh, orang memuji Tuhan tuh bukan orang sembarangan. Enggak sembarang orang boleh memuliakan Tuhan. Enggak sembarang orang boleh menyanyi buat Tuhan. Enggak sembarang. Enggak sembarangan. Kenapa? Ya saudara, kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Orang-orang yang takut akan Tuhan, segenap anak cucu daripada Yakub. Siapa itu Yakub, saudaraku? Ya, keturunan Israel. Jadi ternyata, saudaraku, saudara kalau saudara mau melihat, saudara ya melihat di sini, yang jadi pertanyaan buat kita adalah, kita ini sebetulnya pemuji, ya saudara. Kita ini pemuji atau penyanyi? Seberapa banyak kali kita masih memposisikan diri sebagai penyanyi, bukan pemuji? Itu. Ya, penyanyi bebas. Penyanyi bebas, tetapi ternyata pemuji nggak bebas. Pemuji punya kriteria-kriteria. Pemuji punya syarat-syarat. Ya, siapa? Orang yang takut akan Tuhan. Penyanyi bebas. Ini sampai di sini nih saudara. Sebetulnya ini menjadi sebuah koreksi buat setiap kita, saya dan saudara. Aturan itu nggak ada. Gereja nggak bisa ngatur yang seperti itu. Kalau gereja ngatur seperti itu, bubar. Bubar. Ya. Orang akan marah sama gereja. Orang akan marah sama gereja. Tapi dalam hal rohani, dalam hal yang seperti ininya, secara idealnya sudah sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa Alkitab berkata orang-orang yang memuji Tuhan itu orang-orang yang takut akan Tuhan. Apalagi kalau kita bicara orang-orang yang memimpin puji-pujian. Mereka adalah orang-orang yang pilihan. Mereka bukan cuma orang-orang yang bisa bernyanyi, bukan hanya bersuara bagus, bukan hanya punya teknik-teknik menyanyi yang handal. Tapi apa? Modal yang paling utamanya adalah orang-orang itu takut. Tapi kan kalau ini diajarkan secara lentor lah, saudara, ya bubar. Tapi maksud saya begini loh, saudara. Tetap kan hukumnya sama, artinya begini. Waktu saya memuji Tuhan, saya menjadi kehidupan yang tidak takut akan Tuhan. Saya cuma bilang begini, saya bisa pastikan begini. Pujian yang saya naikkan gak pernah naik. Ngerti gak saudara? Pujian yang saya naikkan gak pernah naik. Gak pernah tembus, nggak pernah naik sampai ke surga. Saya mau bilang begini, hukumnya sama ternyata berlaku. Surga tidak menurunkan persyaratannya, tidak. Hanya gereja yang harus pintar-pintar. Karena saya lihat, saudara, ada satu cerita saudara. Ya, WL bagus nih, satu gereja di Jakarta. Ya.
Saya ketemu orangnya ganteng, orangnya ganteng. Ya, satu saat dia datang sama gembalanya, Pak, saya mengundurkan diri jadi WL, Pak. Kenapa? Saya gay, Pak. Gitu sudah. Saya ketemu waktu di Bali, saya ketemu sama orang. Kita lagi kumpul gitu, saudara, orangnya nanti. Ya. Turunan Belanda, ganteng sudah, orangnya ganteng banget, tinggi gitu. Dia bilang sama gembalanya, Pak, maaf Pak, saya mengundurkan diri jadi WL. Kenapa kamu sayang saya? Enggak Pak, saya mau mundur Pak. Kenapa? Saya gay Pak. Jadi banyak saudara yang kayak gitu tuh banyak. Ya saudara. Jadi gereja nggak bisa. Gereja ya maaf dengan keterbatasannya, dengan semua apanya, saudara, gereja nggak bisa. Tapi saya mau bilang begini, standar Tuhan itu nggak pernah diturunkan. Waktu kita memuji Tuhan dalam keadaan kita tidak layak, ujian kita nggak pernah naik. Siapapun, apalagi kalau WL, apalagi kalau pemimpin. Ya. Ini adalah sebuah fakta, saudara. Dan sekali lagi saya harus tekankan bahwa sorga nggak pernah menurunkan grade-nya. Sorga nggak pernah menurunkan grade-nya. Sorga nggak pernah menurunkan standarnya, nggak pernah. Hanya karena kita lebih memilihnya apa? Orang yang bagus. Ada gereja-gereja yang kalau WL singer nggak boleh gendut di saudara, nggak boleh gendut, ya. Gendut dimarahin. Ya, gendut dimarahin. Besok kamu gendut nggak boleh pelayanan lagi. Kalau saya bilang kayak gitu, ya, yang gendut-gendut nggak boleh, ya. Kata jemaatnya, kata mereka, ya, Pak juga gendut, nggak boleh. Ya. Jadi, saudara, kita kadang-kala standarnya standar yang dilihat mata, didengar telinga. Suaranya enak, jadi WL, gitu kan saudara. Ya langsung tuh rekomendasi tuh datang dari banyak orang. Jadi WL bagus, kamu mesti jadi WL. Suaranya bagus, enak nyanyinya. Iya. Orangnya bagus, cantik, penampilannya bagus, enak dilihat. Sekarang lebih kepada itu. Ya. Ada gereja-gereja modern yang itu yang tadi saya bilang, suaranya bagus tapi kalau penampilannya nggak bagus nggak boleh, nggak bisa. Ya jadi dua ini jadi standar, cantik, ya, modis, ya, langsing, ya, suara bagus gitu. Tapi surga punya standar, ya, boleh dong, karena pemilik pujian itu adalah surga. Ada amin saudara. Pemilik yang menerima pujian itu adalah sorga. Saudara menyanyi, saya menyanyi, saudara melayani, itu sorga yang nikmati. Ada amin saudara. Bukan kita loh. Ya, yang menikmati pujian itu bukan kita. Tapi sorga yang menikmati. Waktu kita nyanyi nih saudara, nah sebentar kita masuk dalam penyembahan nih saudara, sorga yang nikmati. Saya suka cemburu sama orang kalau suaranya bagus, suaranya itu bagus. Ya. Saya, kenapa Tuhan nggak kasih suara bagus kayak gitu? Ya, suaranya bagus, enak gitu. Ya, nada rendah, nada tinggi, enak gitu. Tapi sekali lagi bagus saudara, ya bukan itu patokannya. Salah satunya itu iya, tapi patokan paling prinsip daripada surga ketika dia menerima pujian itu boleh diterima masuk dalam tahtanya Tuhan gitu. Jadi bau yang menyenangkan hati Tuhan, bukan tentang suara dan penampilan, tapi apa? Tadi yang dikatakan orang-orang yang takut akan Tuhan. Mungkin sudah bilang, "Pak agama masih main karya baik." Udahlah. Kalau boleh diturunkan standarnya, saya juga akan turunkan standar. Kalau standarnya bukan seperti itu, kenapa saya mesti susah-susah?
Masalah standarnya seperti itu. Makanya apa? Ketika Lucifer dengan paduan suara pujian yang paling hebat, nggak ada yang bisa ngalahin. Nggak ada yang bisa ngalahin kan? Tapi kemudian apa? Tuhan menemukan dalam diri Lucifer ada roh kesombongan. Tuhan bilang nggak butuh. Pujian Lucifer membuat sorga semarak, saudara. Saya maaf nih saudara, maaf ya, maaf nih saudara. Saya pikir gitu, ya mungkin saya salah, saya mohon maaf sama Tuhan juga. Surga nggak terlalu semarak sekarang tuh, ya nggak terlalu yang bagaimana. Ketika sudah nggak ada Lucifer, mungkin maaf nih mungkin. Ya. Karena waktu ada Lucifer, waduh pujiannya kayaknya hebat banget, dia jago dalam pujian. Ya, dia jago dalam pujian. Kan Mikael itu apa namanya tentara yang buat perang itu saudara, panglima perang ya. Gabriel kan buat nyampein pesan, iya kan saudara. Lucifer buat itu tuh apa namanya urusan dalam negerinya sorga, buat ngatur ya saudara pujian supaya Tuhan disenangkan hatinya, itu tuh Lucifer. Nah sekarang orang yang kayak gitu yang jago ya saudara udah nggak ada, tapi Tuhan nggak butuh. Tuhan cari siapa? Orang-orang yang takut akan Tuhan. Amen. Ada amin saudara. Karena Tuhan lebih butuh itu daripada suara, kualitas suara. Tuhan lebih memperhatikan kualitas hidup, karakter, kualitas rohani saya dan saudara, ketimbang suara penampilan. Tolong kita pagi hari ini saudara. Maksudnya gini loh. Yuk kita belajar hidup berkenan sama Tuhan. Ada amin saudara. Ya. Kita belajar hidup takut sama Tuhan. Supaya apa? Waktu kita naikkan satu pujian, fales sih saudara, fales. Ya. Waktu saudara nyanyi itu, nyamuk pingsan, nyamuk. Ada toke, pas dengar suara kita langsung kaget, toke, hati saudara. Gak apa-apa, tapi apa? Surga dengar suara-suara dari sebuah pujian yang menyenangkan hati itu. Kita tidak semua dilahirkan dengan suara yang hebat, betul saudara? Kita tidak semua dilahirkan dengan suara yang merdu, enggak. Kita dilahirkan ada yang fals, ada yang nggak bisa nada tinggi, ada yang serak, ada yang. Nah, kalau sepatokannya orang yang nggak bisa nada tinggi, suaranya nggak sampai ke surga, waduh, ya kayaknya kita suaranya nggak sampai ke surga semua. Ya. Kalau suara fals nggak bisa coret, ya nggak bisa suaranya masuk surga, waduh, sekian banyak tuh yang nggak bisa naik surga suaranya. Tapi apa standarnya? Orang-orang yang takut akan Tuhan. Ada amin saudara. Sehingga ketika pun suaramu nggak becus gitu, tapi Tuhan menikmati suara saudara. Jadi sebuah pujian pengagungan yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Naikkan pujian yang tadi saudara. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hatiku mau menyembahmu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku.
kekuatanku, ku rindu menyapamu. Sucikan, kuduskan terus kehidupan kami, sehingga kehidupan kami senantiasa berlayak di hadapan Tuhan. Dan apa yang kami lakukan selalu menyenangkan hati Tuhan. Hari ini ada berkat Tuhan terbaik limpah untuk kami nikmati. Anak-anak kami diberkati. Mereka bersekolah, berkuliah, masih balita, berdagang, bekerja, berumah tangga, yang belum berumah tangga diberkati pagari dengan darah Yesus. Rumah tangga kami, istri, suami, anak-anak kami, pekerjaan, kesehatan, tubuh, jodoh kami, seluruh kepemilikan kami diberkati pagari dengan darah Yesus. Bangsa negara kami Indonesia diberkati, kota kami Cirebon diberkati, kami rindu kami pulang dari tempat ini. Kami jadi berkat dimanapun kami berada. Pekerjaan Tuhan keperluan diberkati, tambahkan bilangan jiwa yang ada, jiwa-jiwa yang rindu bertumbuh menantu lebih dalam kehidupan bersama kami tempat. Bahkan semua gereja-gereja Tuhan kota Cirebon semuanya diberkati oleh Tuhan. Tangan kami arahkan buat setiap jiwa-jiwa yang kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus, keselamatan daripada Tuhan melawan setiap keluarga, orang tua, papa, mama, kakak, adik kami, sanak saudara kami, kenalan kami, cucu-cucu kami yang belum diselamatkan, selamatkan mereka oleh anugerah Tuhan yang besar. Terima kasih, tangan kami yang terangkat pagi hari, kami percaya tangan kami limpah dengan berkat Allah, kemuliaan Allah menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru, berjalan bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Pagi itu